adik-adik, selamat datang kembali di video Miss. Nah, kali ini Miss akan ajak adik-adik untuk membahas seputar info terbaru UTBK 2020. Ada beberapa info terbaru mengenai UTBK 2020. Yang pertama, perubahan jadwal. Untuk pendaftarannya, UTBK atau SBMPTN akan dilakukan pendaftaran mulai dari tanggal 2 sampai 20 Juni 2020. Lalu yang kedua, pelaksanaan UTBK akan dilakukan dari tanggal 5 sampai 12 Juli 2020. Dan yang ketiga, pengumuman yang akan dilakukan pada tanggal 25 Juli 2020. Info yang kedua, bahwa tiap peserta hanya memiliki sekali kesempatan saja untuk mengikuti UTBK. Lalu yang ketiga, tiap harinya hanya ada 4 sesi dalam pelaksanaan UTBK. Dan yang terakhir, bahwa materi uji pada UTBK 2020 yaitu TPS. Berbeda dengan tahun sebelumnya, jika tahun sebelumnya UTBK terdiri dari TKA dan TPS, maka untuk tahun ini, baik kelompok IPA maupun IPS, materi yang diujikan sama yaitu TPS. Jadi, Miss akan ajak adik-adik untuk fokus membahas apa sih itu TPS. Mungkin adik-adik masih ada yang belum tahu apa sih TPS. TPS itu singkatan dari tes potensi skolastik. Tes yang dilakukan untuk mengukur kemampuan kognitif seseorang, baik yaitu kemampuan penalaran umum dan pemahaman umum, di mana kemampuan yang diukur adalah kemampuan penalaran umum, lalu yang kedua kemampuan membaca dan menulis, lalu yang ketiga kemampuan pemahaman dan pengetahuan umum, dan yang terakhir adalah kemampuan kuantitatif. Untuk kemampuan penalaran umum, biasanya soal yang disajikan itu berbentuk teks yang nantinya ada pertanyaan tentang mana pernyataan yang benar atau kaitan antara paragraf atau makna paragraf atau kesimpulan. Untuk kemampuan membaca dan menulis, biasanya soal yang disajikan itu berkaitan tentang yang berpedoman pada PUEB, lalu kata baku, lalu bisa juga penggunaan imbuhan atau perbaikan kalimat dan sebagainya. Untuk pengetahuan dan pemahaman umum, ini terdiri dari dua bagian yaitu soal bahasa Indonesia dan soal bahasa Inggris. Untuk soal bahasa Indonesia dan soal bahasa Inggris biasanya sama-sama disajikan paragraf. Dan untuk bahasa Indonesianya biasanya yang ditanyakan itu tentang gagasan utama, lalu kata ganti pada paragraf, atau sinonim antonim kata pada suatu paragraf. Dan untuk yang bahasa Inggrisnya, biasanya yang ditanyakan itu adalah maksud dari paragraf, atau makna yang bukan dimaksudkan dari paragraf, atau kata ganti juga pada kata dari suatu paragraf, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah kemampuan kuantitatif. Namanya juga sudah kuantitatif kan, pasti berhubungan dengan perhitungan atau pengukuran. Nah, untuk ini, nanti materi yang biasanya masuk itu tentang statistika, aritmatika, geometri, persamaan garis, dan sebagainya. Jadi adik-adik, bisa kita simpulkan bahwa soal TPS nantinya adalah soal yang menyajikan permasalahan yang menuntut kita untuk dapat membaca, menganalisis soal, dan menemukan solusi pada soal dengan cepat dan tepat. Tapi tidak usah khawatir, nanti misalkan sediakan video-video selanjutnya mengenai pembahasan soal-soal TPS yang melatih adik-adik nantinya untuk dapat menyelesaikan soal TPS dengan cepat dan tepat. Sampai ketemu kembali di video-video selanjutnya.